Saudara yang saya kasihi, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal 9 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan demikian. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Mari kita berdoa. Jikalau kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu itu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu masuk dan menuntun kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Nehemia yang tadi saya bacakan atau kita baca bersama tadi, merupakan sepenggal evaluasi atau menengok ke belakang perjalanan sejarah umat Israel. Umat yang terkenal dengan tegar tengkuk hati yang sangat keras, bahkan juga umat yang terkenal arogan. Berulang kali mereka melanggar, menjauhi Allah, melanggar hukum-hukumnya. Dan dengan angkuh mereka terus melanjutkan kehidupan semacam itu. Ketika mereka mendapatkan malapetaka, barulah kemudian mereka berseru dan Tuhan menolong mereka. Tetapi toh itu tidak membuat mereka kemudian mengalami kemajuan di dalam hidup iman mereka. Mereka kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang sama dan terus berulang. Tetapi kemudian Nehemia juga mengatakan, untunglah, bersyukurlah bahwa Allah itu melanjutkan kesabarannya. Sehingga ia selalu peduli dan ia selalu menolong umatnya. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acap kali sebagai manusia kita juga seperti bangsa Israel, tegar tengkuk, hati yang keras, tidak mau mendengar suara Allah, tidak percaya pada kehendak dan rencana Allah yang baik. Kita tidak jarang berpikir bahwa jikalau kita menuruti apa yang Allah firmankan, maka itu tidak akan membuat hidup kita sejahtera. Maka kemudian kita melakukan apa yang kita pandang baik. Dan kemudian apa yang terjadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita seringkali justru kehilangan kesejahteraan ketika kita melakukan apa yang oleh kita sendiri kita pandang baik. Ketika kita melakukan segala sesuatu menurut kemauan kita sendiri dan mengabaikan kehendak Allah, lalu kemudian kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan kehidupan, barulah kita berseru, berteriak, memohon pertolongan dan pengampunan dari Allah. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Nehemia, kita juga patut bersyukur bahwa Allah itu adalah Allah yang penyabar, Allah yang pengampun. Tidak ada seorang pun yang ditolak oleh Allah ketika datang dengan penyesalan, dengan pertobatan. Allah akan menolong, Allah akan memulihkan anak-anaknya yang tadinya dengan bandel melawan dan memberontak melawan Allah. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi mari kita juga belajar dari apa yang diutarakan, diucapkan oleh Nehemia
dan menjadi firman bagi kita semua. Janganlah kita menganggap enteng kesabaran Allah. Janganlah kita mempermainkan kesabaran Allah. Jikalau kita sudah mengalami pengampunan dan kebaikan dari Tuhan, maka biarlah kehidupan kita juga mengalami kemajuan, menjadi semakin baik, dan semakin baik. Bukan ditolong oleh Allah, kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Ditolong lagi, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Mari kita berubah ketika Allah mengampuni kita, memulihkan kita, maka kita akan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dan kita akan terus berusaha mematuhi apa yang menjadi kehendak Allah, dan semakin percaya bahwa kehendak Allah dan firman Allah itu membawa kita kepada hidup yang sejahtera. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau telah mengingatkan kami akan kebaikan dan kesabaran Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah kami mengingat akan semuanya itu, dan kami juga boleh terus membangun kehidupan yang semakin selaras, semakin mendengar, dan semakin menaati kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.